Cerita ini tuh kejadiannya di salah satu kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan sama Jawa Tengah. Dan kejadiannya tuh baru-baru ini. Bahkan, dari yang ngasih cerita ini ke gue, kasusnya sampai sekarang tuh masih berjalan. Oh. Jadi, ada seorang janda, namanya Rini. Hidupnya dia ini susah, miskin banget. Dan dia ini umurnya hampir 40 tahun, punya 3 orang anak. Setelah itu, Rini ini nikah lagi sama seorang dukun, namanya Jagat. Jagat dan Rini ini hidupnya benar-benar susah, miskin banget. Sampai saudara-saudaranya mereka tuh kalau punya acara keluarga gak pernah ngajak Jagat dan Rini. Karena? Ya mereka tuh dianggap miskin banget sampai ya didiskriminasi gitu loh, Moy. Oh, dikucilin. Dikucilin. Oh. Nah, karena hidup susah inilah Jagat minta tolong sama seorang temannya yang dukun juga, namanya Herman, buat ngelakuin pesugihan. Ya udah pasti biar dapat duit banyak gitu kan. Jagat dan Herman ini satu guru, ya guru ilmu gaib itulah. Nah, mungkin lo berdua nanya, kenapa kok nggak Jagat aja gitu yang ngelakuin pesugihan sendiri? Kenapa harus minta Herman gitu kan? Iya. Karena Jagat ini bukan dukun yang mempelajari ilmu pesugihan. Jagat ini tuh dia kayak penjaga makam keramat gitu loh sebenarnya. Jadi kayak kuncen lah. Oh. Ngerti ilmu gaib cuman nggak ngerti pesugihan. Nah, sedangkan Herman ini emang dukun ilmu hitam yang bisa ngelakuin praktek pesugihan. Singkat cerita, Herman nyaranin buat ngelakuin ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Nah, Gunung Kemukus ini di Sragen, Jawa Tengah. Kalau lo cari di internet, sebenarnya banyak berita tentang ritual di Gunung Kemukus ini. Yang mana ritualnya sebenarnya macem-macem. Ada yang bilang ritual ini harus dilakuin di malam Kamis Pon. Ada yang bilang harus sampai 35 kali. Tapi yang Herman minta ke Jagat dan Rini, pesugihan ini dilakuin dengan cara berhubungan seks sebanyak 7 kali dengan orang yang bukan pasangan lo sendiri di Gunung Kemukus. Ya dari ritualnya aja udah kurang ajar banget kan sebenarnya. Dan Herman bilang dia mau hasil pesugihannya nanti dibagi 2 sama Herman. Jadi Jagat Rini setengah, Herman setengah hasil duitnya nanti. Ya. Singkat cerita, Rini mengiyakan hal itu. Dan dia ngelakuin ritual itu sama laki-laki lain, bukan sama Jagat. Ya gue ngebayanginnya udah fucked up banget. Dan sesudah Rini ngelakuin hubungan seks itu, Herman merintahin Jagat untuk bertapa di makam suci yang tempat si Jagat jagain itu gitu loh. Karena kan ya dia dukun penjaga makam keramat kan. Nah, Jagat juga ngelakuin ritual bertapanya itu sambil telanjang, weh, Nat. Nah, setelah itu, kalau ritualnya berhasil, bakal muncul uang di rumah mereka. Udah nih, singkat cerita, setelah Rini selesai ngelakuin ritual itu, di suatu malam, Jagat bertapa dalam keadaan telanjang di makam keramat yang ada di belakang rumahnya. Dan tiba-tiba, di malam itu Jagat dengar dari dalam rumahnya ada suara bruk, kenceng banget. Kayak lo kebayang gak sih kalau misalnya ada kerdus gede yang isinya banyak banget barang jatuh, kayak kenceng banget gitu kan bunyinya. Nah itu suaranya tuh kayak gitu. Jagat selesai bertapa dari makam belakang rumahnya, dia masuk ke dalam rumah. Dan benar aja, di dalam rumah dia udah ada kayak bungkusan kain kafan, tapi gede banget. Ukurannya tuh kayak seukuran meja makan. Panjang lebarnya tuh sekitar 1 meter. Dan tingginya tuh setinggi perut orang dewasa. Kebayang gak gedenya? Iya, gede banget. Gede banget kan. Dan pas dibuka, itu bener-bener isinya uang semua 100 ribuan. Yang kalau ditotalin tuh bisa sampai sekitar 15 miliar. Anjing. 15 miliar. 15 miliar. Wah. Lo bayangin aja, Muy, Nat, duit cash 15 miliar ada di depan mata lo gitu. Nah, besokannya Jagat ngasih tahu ke Herman. Herman datanglah ke rumahnya Jagat. Pas dilihat, Herman bilang, ini nih, duit 15 miliar cash ini, sebanyak itu gak bisa dipakai. Kenapa? Nah, jadi kalau dilihat nih, Nat, si uang-uang ini tuh kotor kelihatannya. Terus kayak ada noda tanah kuburan. Bau uangnya juga busuk. Dan ada darahnya di uang itu. Tapi gak cuma itu, ada alasan gaibnya dong pasti. Iya. Kenapa uang ini gak bisa dipakai? Karena kata Herman, uang ini tuh ada makhluk yang jagain. Nah kenapa? Karena ritual seksnya yang dilakuin Rini tuh gak sempurna. Oh. Maksudnya?
Kenapa nggak sempurna? Karena waktu Rini ngejalanin ritual seksnya, Rini tuh menikmati hubungan seksual bersama laki-laki yang bukan jagat. Jadi ya nggak sempurna lah ritualnya. Oke. Nah, akhirnya Herman bilang, kita harus nyari 7 tumbal buat mensucikan uang pesugihan yang gagal ini. Karena emang ritual yang gagal ini tuh harus diganti pakai tumbal nyawa orang yang hidup. 7 nyawa tuh. Singkat cerita dapatlah orang, sebut aja namanya Hadi. Hadi ini temennya Jagat. Nah, si Hadi ini disuruh buat nyari orang-orang buat bantuin mereka nyari tumbal nyawa. Nah, dari situ akhirnya Hadi dapatlah 2 orang, namanya Zainal dan Omar. Mereka dari Jakarta nih, Zainal sama Omar. Datang ke tempatnya Jagat di Jawa Barat. Setelah dijanjiin sama Hadi uang 100 juta kalau misalnya uang pesugihan ini udah bersih nantinya. Nah, di malam itu Zainal, Omar, Hadi, Jagat sama Herman, mereka berlima itu ngelihat sendiri uang 15 miliar cash ini. Di atasnya itu beneran ada makhluk yang jagain. Ada satu makhluk besar hitam, matanya merah, bertaring, duduk di atas uang pesugihan itu. Dan makhluk ini namanya Grandong. Apaan tuh, Bi? Kayak semacam genderuwo gitu. Ini beneran lu bisa lihat juga di internet sih sebenarnya bentuknya kayak gimana. Iya, gue tahu lagi Grandong kayak gimana. Si Grandong inilah yang ngejagain uang yang belum suci ini. Makanya juga gak bisa dipakai buat bertransaksi gitu kan. Betul. Nah, udah percaya kan duitnya emang harus disuciin. Zainal, Omar sama Hadi ini disuruh buat nyari 4 tumbal lain. Tadi kan sebenarnya 7. Iya. Cuman si Jagat bilang kalau dia bakal ngorbanin anaknya si Rini, anak tirinya dia, 3 orang anaknya buat dijadiin tumbal. Jadi Hadi, Omar sama Zainal cuma perlu nyari 4 tumbal nyawa gitu. Kok tega banget sih? Nah, makanya parah banget kan. Dan Rini ini gak tahu kalau misalnya anaknya tuh bakal jadi tumbal. Rini tahu dan ya Rini merasa ya dia udah rela aja gitu. Anjing. Gila. Parah banget kan. Singkat cerita sampai di suatu hari Zainal sama Omar ini tiba-tiba ngerasa kalau mereka tuh perlu nyari dukun lain yang gak punya hubungan sama Herman dan Jagat. Biar? Nah, kenapa Muy? Karena di malam sebelumnya Zainal dan Omar ini ketindihan, rep-repan gitu. Jadi Zainal ini dalam posisi tidur, tapi matanya kebuka. Dia ngeliat di depan dia ada 2 orang anak kecil, lehernya dicekek sampai keangkat, dan yang nyekek itu si makhluk Grandong tadi. Yang dicekek anak-anaknya Zainal sendiri. Oh. Jadi dia kayak rep-repan ngeliat di depan mata dia kedua anaknya tuh dicekek sama Grandong. Sedangkan Omar yang ketindihan juga, dia ngelihat dirinya dia sendiri yang dicekek sama Grandong. Mereka ngerasa tuh ya ini udah bahaya banget. Akhirnya mereka langsung kabur balik ke Jakarta dan minta bantuan sama dukun dari kenalan-kenalan mereka. Ketemulah akhirnya, namanya sebut aja Dani gitu ya. Omar dan Zainal ini ceritain semuanya ke Dani. Kayak mereka disuruh cari 4 tumbal orang. Bahkan si dukun yang di Jawa Barat ini rela buat numbalin 3 orang anak tirinya gitu, biar dapat 7 nyawa untuk ngesuciin uang pesugihan ini. Di situ Dani, dukun yang di Jakarta ini, ngomong ke Zainal sama Omar, siapa bilang kalau yang dibutuhin tuh cuma 4 nyawa? Karena setelah Dani terawang, Herman dan Jagat ini tetap masih butuh 7 nyawa. Karena Rini sebenarnya nggak mau numbalin anak-anaknya. Dan dari keterangannya Dani, si dukun Jakarta ini, 7 nyawa itu proyeksinya sebenarnya yang pertama Hadi, terus anak dan istrinya Hadi, Zainal dan kedua anaknya, sama Omar. Jadi 7 nyawa tuh. Ngedenger kayak gitu, Zainal sama Omar langsung ngasih tahu ke Hadi. Dan Hadi tuh langsung keluar dari rencana pesugihan ini. Nah, Dani yang dukun Jakarta ini tuh tipe dukun yang sebenarnya main ilmu putih. Jadi kayak bukan dukun jahat gitu lah Muy, Nat. Dan Dani pun di situ nggak ngebales kelakuan Herman dan Jagat. Tapi Dani ini malah ngutuk balik uang yang ada di rumah Jagat itu. Jadi gimana? Jadi kayak uang yang 15 miliar ini, itu tuh Dani gadain dalam tanda kutip ke leluhurnya dia. Leluhur dia itu suatu penguasa gaib di pantai selatan. Nah, setelah Dani ngelakuin hal ini, sekarang kalau dilihat nih, si duit 15 miliar yang ada di rumahnya Jagat, itu tuh udah gak dijagain sama Grandong. Sekarang, yang ngejagain duit itu adalah siluman ular, yang kepala dan badannya itu manusia,
Tapi perut ke bawah tuh ular. Ular ini adalah peliharaan dari leluhurnya si Dani ini. Di situ Herman dan Jagat marah banget. Dan akhirnya Jagat dan Herman ini ngajak ngadu perang ilmu gitu loh ke si Dani. Tapi Dani pengennya malah ngajak ngobrol, nggak diserang balik gitu. Si Dani ini bilang, kalau mau diilangin kutukan uangnya, Herman dan Jagat ini harus ngelakuin satu hal. Dikasih satu cara nih sama Dani. Herman dan Jagat itu harus bawa uang 15 miliar cash ini, naik mobil lewat jalur darat, dari tempat mereka di Jawa Barat ke ujung pantai Sukabumi di daerah selatan Jawa. Tapi mereka harus ngelewatin 5 gunung suci, yang mana nanti tiap gunung suci ini uangnya akan berkurang, yang akhirnya nanti tinggal setengah. Jadi kayak tinggal 7 atau 8 miliar gitu loh. Dan di perjalanan nanti sampai ke Sukabumi itu emang kayak mereka bakal sakit, bakal muntah darah lain-lain, dan banyak kejadian buruk lah yang mereka bakal alamin. Tapi mereka nggak akan mati. Nah, tapi Jagat dan Herman tuh tetap nggak mau ngelakuin itu. Selain karena duitnya bakal berkurang jadi setengah, Herman dan Jagat tuh ngerasa kayak gue diguruin banget nih sama Dani. Kayak ngerasa diremehin gitu. Karena emang Dani nih masih muda. Dan Dani itu juga jatuhnya kayak ngerecokin usaha mereka gak sih? Bener Mui. Nah, setelah itu si Dani ini ngasih tahu ke Zainal sama Omar kalau Jagat dan Herman itu nyoba buat nyelakain keluarganya Zainal dan Omar. Zainal sama Omar ini disuruh ngaji sama Dani jangan sampai putus, dan emang untungnya gak kenapa-napa. Setelah itu pun si Dani ini gak nyerang balik Herman dan Jagat, bener-bener gak dikasih pelajaran apa-apa gitu loh, saking baiknya. Tapi sebulan kemudian ternyata Jagat tetap kena batunya. Setelah tadinya uang ini udah dikutuk sama Dani, tadi kan gue bilang makhluk gerandongnya hilang kan? Iya. Ternyata gak hilang Mui. Nah, kali ini makhluk gerandong itu gantian, dia nyekek si Jagat. Yang sampai sekarang akibatnya si Jagat itu jadi lumpuh, gak bisa bangun sama sekali. Dan Herman sampai sekarang kabarnya masih nyari tumbal buat ngesuciin uang pesugihan itu. Dia gak ada kepikiran sama sekali buat nyelamatin Jagat gitu? Enggak Mui, karena emang bener-bener udah dibutain sama si duit 15 miliar ini.